Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad membuat heboh. Ia mengatakan seharusnya Malaysia mengklaim Singapura dan Kepulauan Riau sebagai bagian dari wilayah Malaysia. Benarlah, Melayu itu ada kaitan dengan etnik. Tetapi di peringkat lebih tinggi, Melayu itu sebenarnya bukan konsep etnik semata-mata. Konsep ketamadunan. Satu konsep yang merentas ratusan etnik. Sekarang ada 700 etnik di alam Melayu. Artinya bahasa Melayu itu merentas. Tidak kira itu orang Aceh, orang Minangkabau, orang Tidore, orang Manado, orang Sunda, Jawa dan sebagainya. Semua benang di bawah konsep yang dikatakan bangsa Melayu. Sriwijaya telah membina sebuah candi besar yang bernama Borobudur, dan kita semua tahu Candi Borobudur ialah salah satu pencapaian tinggi peradaban Melayu. Jadi buat teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke, memang akhir-akhir ini banyak profesor dari negara tetangga. Itu yang membuat kita tak henti-hentinya tertawa ya. Karena statement-statement dari profesor negara tetangga kita itu sangat tidak masuk akal. Ada yang mengatakan bahwasanya Candi Borobudur itu dari Melayu ya karena dari kerajaan Sriwijaya. Ada yang mengatakan bahwasanya suku-suku yang ada di Indonesia itu berasal dari Melayu. Ada yang mengatakan alam Melayu itu sangat luas. Bahkan negara-negara Eropa, Jerman, Inggris, tepatnya di kota Berlin, Manchester City, itu mereka anggap asalnya itu dari Melayu. Ini kan tentunya sangat tidak masuk akal. Bagaimana bisa etnis ataupun ras Austronesia bisa mengklaim semua ras ataupun etnis yang ada di seluruh dunia? Ya kita anggap statement ataupun pendapat dari profesor negara tetangga kita yang tidak masuk akal dan juga tidak rasional, itu kita anggap sebagai hiburan saja. Dan tentunya hiburan ini natural, tidak dibuat-buat. Nah bagaimana beritanya? Langsung aja kita lihat videonya. Tuan-tuan, puan-puan, saya nak cerita betapa hebatnya kerajaan tamadun Melayu Islam kita dulu. Sebab bila saya dapat je manuskrip tu, saya terkejut. Sebab apa yang ditulis dalam manuskrip tu tidak ada dalam mana-mana catatan sejarah ataupun mana-mana kitab ulama. Dan satu kerajaan pun telah ada dalam dunia ni sebelum wujudnya lagi kerajaan Kedah Tua. Satu bumi ni adalah Pahang. Kerajaan masa tu dipanggil sebagai Kerajaan Pahang Purba. Kesan peninggalan dia kita boleh tengok sampai ke hari ini. Contohnya di Eropah, di Jerman kan, ada satu tempat tu nama dia Berlin. Dan itu adalah diambil sempena nama tempat di Pahang, Bera. Dan satu lagi contohnya di Eropah juga, di England. Satu tempat tu nama dia Manchester. Kita semua tahu kan, Glory, Glory, Man United. Yang tu kan, Manchester tu sebenarnya adalah hasil penduduk daripada Mempaga. Jadi ditukar nama kepada Manchester sesuai dengan budaya masa tu. Itu yang saya terkejut tu. Dan kita selalu dengar nama pahlawan Islam Salman Al-Farisi kerana dia berasal daripada negara Parsi. Tetapi sebelum adanya si Salman tu, ada satu lagi pahlawan Melayu Islam yang sangat hebat. Nama dia Naim Al-Kuantani. Kerana apa? Dia berasal daripada Kuantan. Dialah yang membawa segala senjata untuk kegunaan tentera Islam masa tu untuk berperang. Sebab dekat negara Arab masa tu tak ada besi. Dekat Kuantan je ada besi. Sebab itulah tempat tu dipanggil sebagai Sungai Lembing, tempat penghasilan senjata-senjata. Pedang, pisau, perisai, lembing. Itu pentingnya. Jadi alam Melayu kita ni sangat hebat. Tuan-tuan takkan jumpa dalam mana-mana catatan sejarah ataupun kitab-kitab ulama. Saya dapat manuskrip tu, saya memang terkejut tuan-tuan. Betapa hebatnya alam Melayu kita ni. Semua bumi ni adalah Melayu dan semua manusia berasal daripada rumpun Melayu. Bila berlaku perang politik, barulah ada perpecahan negara dan juga bangsa-bangsa ni. Tapi dulu semuanya Melayu. Itulah hebatnya kerajaan Melayu kita. Bahawasanya kerajaan Nabi Sulaiman telah sampai ke sini. Nabi Daud ini zamannya lebih kurang 1000 lah kita letak. Musa sekitar 1200 BC. Sungai Batu ini sebab ada kabar dating kita jumpa dekat Sungai Batu 788 BC. Ia ialah sesudah zaman Sulaiman AS. Ini bermaksud bahawasanya kerajaan Nabi Sulaiman telah sampai ke sini. Dan ini bertepatan dengan apa yang ada dalam Merah Mahawasa. Bahawasanya Nabi Sulaiman telah melantik seorang kaptennya daripada orang Phoenician itu tadi untuk datang berlayar di kawasan alam Melayu ini kerana untuk mendapatkan kayu kayan dan batu-batu permata. Ini disebut oleh kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab Arab yang ceritakan tentang sejarah Arab sebelum Islam. Zaman Nabi Daud, Sungai Batu 788 kita consider 800 kan. Dia adalah dalam masa Nabi Sulaiman AS. Dan kita boleh ingat Nabi Sulaiman 980 dan hingga 935. Jadi kalau 800 tu sesudah Nabi Sulaiman tak ada lah. Maknanya sesudah Nabi Sulaiman itu ada perpecahan tau. Daripada Bani Israel tu. Bani Israel kan ada 12 tribe. Bila berpecahnya? Sesudah kewafatan Nabi
Nabi Sulaiman alaihissalam, mereka itu berpecah. Berpecah di sini masuk lost. The lost tribe of Bani Israel occurred selepas the death of the Prophet Sulaiman. 12 tribe Bani Israel tu yang ada mengatakan telah datang ke alam lain. Ada di kalangan kita yang berdarah di Jadi setelah kita menonton video tadi, kita sebagai netizen yang budiman, tentunya kita tidak bisa menahan ketawa. Karena apa yang dikatakan oleh profesor-profesor dari Malaysia, tentunya ini sangat bertentangan dengan ilmu pengetahuan di negara lain, bukan hanya di Indonesia. Bawa saja pengetahuan ini ke negara lain, ke Eropa, ke Afrika, ke Asia Timur, pasti mereka akan bingung. Hah? Jadi pengetahuan ini hanya bisa digunakan di negara Malaysia saja. Karena kita tahu ya, tidak ada etnis yang ada di seluruh dunia, ras yang ada di seluruh dunia. Itu yang namanya Melayu. Kita ambil contoh ya, ras ataupun etnis yang ada di seluruh dunia. Ada Kaukasoid ya, yaitu bangsa-bangsa yang ada di Eropa. Kemudian ada Mongoloid, yaitu bangsa-bangsa yang ada di Asia Timur. Dan juga ada Asia Tenggara, seperti Vietnam dan juga Thailand. Kemudian ada Negroid, orang-orang Afrika ya, ataupun bangsa-bangsa Afrika. Kemudian ada Austronesia. Nah, inilah ras ataupun bangsa yang masuk ke Asia Tenggara. Baik itu ke Thailand, ke Filipina, ke Malaysia, ke Indonesia. Kemudian ada Amerika, yaitu bangsa-bangsa Amerika Latin. Jadi tidak ada yang namanya bangsa Melayu. Jadi bangsa ataupun ras yang ke Asia Tenggara itu disebut Austronesia. Karena bangsa Austronesia melakukan migrasi ke Asia Tenggara itu sekitar 2000 sampai 5000 tahun lalu sebelum Masehi. Dan penyebutan Austronesia itu pada tahun 1830-an. Nah, pertanyaannya, sejak kapan bangsa ataupun ras Austronesia itu disebut ataupun dipanggil sebagai bangsa Melayu? Itu kan baru ada di abad ke-20. Jadi pertanyaannya, siapa yang mengganti bangsa Austronesia yang melakukan migrasi dari Cina, Taiwan, kemudian Asia Tenggara yang disebut Austronesia, kemudian berubah namanya menjadi Melayu pada abad ke-20? Inilah yang wajib kita cari tahu ya, siapa yang mengubah ya Austronesia ini menjadi Melayu. Karena yang mereka sebutkan, alam Melayu ataupun bangsa Melayu, itu sebenarnya bukan bangsa Melayu, tapi bangsa Austronesia. Kemudian, mereka ini yang seharusnya bangsa Austronesia namanya, diganti menjadi bangsa Melayu, berarti satu negara ini saja. Otomatis negara lain bakalan marah dong. Tentunya untuk penamaannya yang benar adalah Austronesia, bukan bangsa Melayu. Dan selain itu, berkaitan dengan pendapat dari profesor tadi, berkaitan dengan bangsa-bangsa yang ada di Eropa, itu berasal dari Melayu. Kita sebagai masyarakat awam ya, pasti kita tahu secara logika itu tidak mungkin. Karena kita berbeda ras. Kita rasnya Austronesia, mereka Kaukasoid. Jadi sangat berbeda. Ya kalau misalkan Mongoloid masih mendekati lah. Ya ini beda jauh. Kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya lebih setuju dengan teori out of Sundaland, yaitu bangsa-bangsa yang bermigrasi dari Taiwan ke Asia Tenggara, kemudian menyebar ke negara-negara lain. Karena ini terjadi sekitar 5000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan untuk penyebutan bangsa Melayu dari Austronesia itu pada abad ke-20. Jadi kita masyarakat Indonesia lebih sepakat dan juga setuju dengan teori out of Sundaland 5000 tahun sebelum Masehi. Jadi bermigrasi dari Taiwan kemudian ke Pulau Sundaland dan menyebar ke negara-negara lain. Nah, gimana nih tanggapan netizen Indonesia berkaitan dengan pendapat dari profesor ataupun ahli dari Malaysia berkaitan dengan ternyata bangsa-bangsa yang ada di Eropa itu berasal dari Melayu. Apakah kalian sepakat? Jangan lupa komen, baku hantam, dan crot di kolom komentar. See you the next video. Bye-bye. Directed by Yulinuha Project. Thank you, Scheduler. Jangan lupa klik subscribe dan share kat dan semua ya.